Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazla idza syi'ta sahla. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai hambanya yang telah diberikan segala kebaikan dalam urusan dunianya, maka kewajiban kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Karena ketika kita bersyukur, maka la azidannakum, Allah memberikan janji kepada kita untuk selalu menambah nikmat tersebut. Salawat dan salam tak lupa kita selalu junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Baik, ikhwani rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dalam pembahasan kita yang masih terkait tentang masalah al-imanu bi rusulillahi, beriman kepada para rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah masuk di pembahasan tentang khasais, yaitu keistimewaan yang dimiliki oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam, yang mana dalam pembahasan kita mengawali di pertemuan sebelumnya yaitu perincian tentang beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wassalam. Di antara yang pertama adalah yaitu tentang Isra Mi'rajnya beliau alaihi salatu wassalam. Tayyib ikhwani rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang umumu risalati Muhammad, keumuman risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warad alaman angkarahu, dan bantahan atas orang-orang yang mengingkari risalah beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi kita tahu di pembahasan yang sebelumnya bahwa risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul kita adalah kafatan linnas. Ya. Jadi untuk semua manusia, bahkan untuk thaqalain, jadi dua jenis makhluk Allah, yaitu jin dan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Dzariyat ayat yang ke-56, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya adalah bahwa setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para rasul tersebut tidak hanya diutus kepada manusia secara khususnya, tapi kepada para bangsa jin pula. Begitu juga Rasul kita alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau diutus tidak hanya kepada suatu kaum, tapi beliau diutus kepada seluruh umat manusia ini. Maka kewajiban bagi setiap manusia itu untuk mengikuti risalah yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Tayyib ikhwani rahimakumullah. Dalam kitab ini, karena yang dimaksud dengan subjudul di sini adalah penjelasan tentang keumuman risalah Nabi kita alaihi salatu wassalam dan bantahan atas orang-orang yang mengingkarinya, maka ada di antara sekelompok orang yang mengingkari tentang keumuman risalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Siapa mereka? Yang paling umum adalah dari kalangan Yahudi dan Nasrani serta para pengikut-pengikut mereka. Mereka mengatakan bahwa inna Muhammadan mursalun ilal arabi duna ahlil kitab, bahwa sesungguhnya Muhammad itu diutus kepada bangsa Arab saja, dia tidak diutus kepada ahlul kitab. Yulbisuna biqaulihim, mereka mencoba mengaburkan dengan ucapannya, in kana dinuhu haqqan fadinuha aidan haqq. Kalau seandainya agama yang dibawa oleh Muhammad ini benar, ya pastinya agama kami pun benar.
Karena turukun ilallahi mutanawwi'ah, jalan untuk menuju Allah itu sangat banyak. Ya. Padahal di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala tegas menjelaskan wa anna hadza sirati mustaqimah. Allah menyebutkan sirati, artinya hanya satu jalan. Ini adalah jalanku yang lurus. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan jangan kalian sampai mengikuti jalan-jalan yang lain. Artinya adalah jika kita katakan bahwa jalan menuju Allah itu banyak. Ya. Tapi jalan yang paling benar untuk menuju Allah itu hanya satu. Jalan yang lain salah. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, beliau pernah ketika bersama para sahabat, beliau membuat sebuah garis tengah lurus. Kemudian beliau membuat garis-garis di sampingnya. Maka beliau katakan bahwa inilah jalan menuju Allah hanya satu. Adapun jalan-jalan yang ada di samping kanan dan samping kiri adalah ini jalan yang sesat. Masing-masing jalan tersebut ada syaitan yang selalu menarik manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Artinya adalah bahwa tidak bisa kita samakan antara agama yang menurut kepercayaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu benar, sama dengan agama Islam yang menganggap bahwa dinul Islam menganggap itu benar. Kenapa? Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus kafatan linnas, bukan untuk setiap kaum. Ya. Dan yang lebih nyeleneh lagi, mereka menyamakan tentang agama mereka dan agama Islam itu dengan perbedaan antar madhab dalam fikih. Mereka mengatakan bahwa fa'innau in kana ahadul madhahib rajhan, jika dari 4 madhab itu ada satu yang merojihkan dan yang paling benar, maka fa'ahlul madhab al-akhar laysu kufaran. Jadi madhab-madhab yang lain mereka tidak kafir. Jadi disamakan, berbicara tentang perbedaan keyakinan dengan perbedaan dalam perkara-perkara fiqhiyah. Makanya beliau Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa hadzal qaul dhahirul butlan. Ini ucapan-ucapan yang batil. Kenapa dianggap batil? Karena li'annahum lamma sadaqu bi risalatihi lazimahum tasdiqu bi kulli ma yukhbiru bihi. Kalau seandainya mereka meyakini terhadap risalah para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka, maka lazimahum tasdiqu fi kulli ma akhbaru bihi. Maka dia wajib untuk meyakini juga setiap apa yang telah dikabarkan oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh mereka. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam mengabarkan tentang akan adanya seorang nabi dan rasul yang terakhir utusan Allah. Cirinya pun disebutkan. Semuanya disebutkan. Dan itu ada pada diri Rasul kita alaihi salatu wassalam. Makanya harusnya kalau mereka meyakini Nabi Isa, mereka meyakini Nabi Musa, mereka memegang kitab Taurat, mereka memegang kitab Injil, harusnya mereka meyakini akan datangnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah, diutus kepada seluruh umat manusia. Seorang Rasul tidak akan dusta, tidak akan mungkin dusta. Maka wajib bagi kita untuk meyakini apa yang telah dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Waqad arsala rusulahu wa ba'atha kutubahu fi aqtaril ardi. Dan seorang Rasul, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu beliau telah banyak mengutus beberapa utusan dan membawa surat-surat ke seluruh penjuru bumi. Diutus ke Kisra, diutus ke Kaisar, diutus ke Najasyi, diutus ke Muqawqis, dan seluruh raja-raja di seluruh dunia. Nabi kita alaihi salatu wassalam mendakwahkan Islam
kepada para raja-raja di dunia dengan mengirimkan beberapa utusan. Yang utusan tersebut membawa surat mengajak kepada Islam. Kemudian beliau juga muqatalatu li ahlil kitab. Beliau berjihad, berjuang untuk mendakwahkan kepada ahli kitab. Wasabyu darariyahum, begitu juga menahan ataupun menawan keturunan anak-anak keturunannya. Wastibahatu dima'ahum, dan begitu pula menghalalkan darah mereka. Rasul juga menetapkan jizyah, pajak, kepada mereka yang tidak mau untuk mengikuti dinul Islam. Beliau juga mengajak orang-orang musyrik untuk masuk kepada agama Islam, untuk beriman kepada Allah. Beliau juga mengajak ahlul kitab untuk beriman kepada Allah, memerangi, berjihad, memerangi ahlul kitab sebagaimana memerangi orang-orang musyrik. Beliau juga memerangi Bani Qainuqa, beliau juga memerangi Bani Nadir, beliau juga memerangi Bani Quraidah, yang mana semua dari Bani Qainuqa, Nadir dan Quraidah ini adalah mereka ahlul kitab dari kalangan orang-orang Yahudi. Beliau memerangi ahlu Khaybar, penduduk Khaybar, mereka semuanya Yahudi. Wasabyi darariyahum, dan juga menahan anak-anak mereka, wanisahum, dan istri-istri mereka, wanita-wanita mereka, dan mengambil harta mereka. Memerangi orang-orang Nasrani juga secara umum, dalam perang Tabuk. Baik itu beliau memerangi mereka pembangkang-pembangkang Islam dengan mengutus pasukan, ataupun bahkan beliau mengikuti sendiri peperangan tersebut. Hatta qutila fi muharabatihim Zaid bin Harithah, sampai Zaid bin Harithah terbunuh dalam peperangan, dan Ja'far dan yang lain sebagainya dari keluarga beliau alaihi salatu wassalam memungut pajak kepada orang-orang Nasrani dari Najran. Begitu juga para khulafaur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Setelah kepemimpinan beliau alaihi salatu wassalam, mereka juga berperang memerangi ahlul kitab. Kemudian mereka juga mengambil jizyah, yang diambilnya dengan keadaan benar-benar menghinakan mereka para ahlul kitab. Artinya adalah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dari memerangi mereka, lalu kemudian mendakwahi mereka, kemudian meminta pajak dari mereka, ini merupakan bahwa mereka itu bukan dari agama yang dibenarkan. Agama mereka adalah agama yang seharusnya sudah ditiadakan, dan semua penganutnya harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Artinya dalam perjalanan Rasulullah SAW semasa beliau hidup saja, kita tahu bagaimana beliau memerangi ahlul kitab, termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Diperangi benar-benar. Berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah mereka bukan dari golongan kaum muslimin. Seandainya mereka golongan kaum muslimin, maka darah mereka haram. Ini menunjukkan bahwa din mereka tidak sama dengan din yang dibawa oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Jadi gitu. Tayyib ikhwani rahimakumullah. Wa hadzal Qur'an alladhi yu'rafu kullu ahadin annahu al-kitabul ladzi ja'a bihi Muhammad mamlu'un min da'wati ahli al-kitab ila ittiba'ihi. Quran yang diturunkan kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam, maka di dalamnya itu terpenuhi dengan dakwah kepada ahli kitab dan kepada pengikut-pengikutnya. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, ayo kembali kepada satu kalimat yang sama. Allah ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat sama adalah kalimat tauhid. Jangan meyakini trinitas.
Jangan meyakini keyakinan yang lain, karena yang wajib disembah, yang punya hak untuk disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan dengan jelas. Bahkan wa takfiru man lam yattabi'hu minhum wa yal'inuhum, dan bahkan mengkafirkan siapa saja yang tidak mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bahkan mereka terlaknat. Ya. Sebagaimana ya telah datang dengan pengkufuran malam yattabi'hu minal musyrikina wa dhammihi. Begitu juga dari golongan orang-orang musyrik, sama. Ahlul kitab, orang-orang musyrik sama mereka kedudukannya. Ya. Mereka masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Allah dalam surat An-Nisa ayat 47 telah mengatakan, ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Wahai para ahlul kitab, berimanlah kalian dengan apa yang telah kami turunkan. Kepada siapa? Kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqan, sebagai pembenaran lima ma'akum yang ada pada diri kalian. Ya. Artinya meskipun mereka membawa kitab Injil ya, yang mereka yakini itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Injil yang mereka pegang adalah merupakan Injil yang sudah banyak sekali direvisi, Injil yang sudah tidak lagi relevan, Injil yang sudah tidak lagi seperti Injil yang dibawa dulu oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Andaikan itu benar-benar Injil yang murni, maka seharusnya di dalam kitab tersebut tertulis nama min ba'dismuhu Ahmad. Ada nama Rasul kita alaihissalatu wassalam, yang wajib bagi mereka ketika telah diutus, maka mereka harus mengikuti ajaran Nabi kita alaihissalatu wassalam. Ya. Buktinya mereka justru malah menyembunyikan hal itu, karena mungkin merasa gengsi, ataupun mungkin dulu karena kekuasaan, sehingga mereka tidak mau menyampaikan kepada umat, atau bahkan umat tersebut tahu tapi mereka enggan untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Yang jelas di dalam Al-Quran terang benar-benar ya, Allah menyebutkan banyak sekali dalam berbagai macam ayat ya. Di situ ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang bagaimana di dalam Al-Quran mendakwahkan ahlul kitab agar supaya mereka mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik dengan kalimat ya ahlal kitab, ya bani Israel. Kemudian dalam surat Al-Bayyinah yang sering kita hafal, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Mereka dikatakan ahlul kitab, orang-orang musyrik itu semuanya kafir. Jelas ya, kalau sudah kufur berarti mereka yang enggan dan menolak ajaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Padahal beliau alaihissalatu wassalam Allah perintahkan untuk mengatakan kepada seluruh manusia dalam surat Al-A'raf ayat 157, Qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, katakan Muhammad kepada mereka, wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Jadi bukan hanya diutus kepada satu kaum, bukan hanya diutus kepada bangsa Arab saja, bukan hanya diutus kepada bangsa Indonesia saja, tidak. Tapi Rasulullah SAW diutus kepada umat manusia, umat akhir zaman. Mereka yang punya agama Yahudi, yang punya agama Nasrani, yang punya agama Majusi, yang punya agama Buddha, Hindu dan yang lain sebagainya, wajib mereka untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tegas beliau dalam sebuah hadis, bahkan hadis ini sampai derajatnya hampir mutawatir. Beliau mengatakan fuddiltu 'alal anbiya'i bi khamsin. Aku lebih diutamakan dari para nabi-nabi dan rasul utusan Allah sebelumku ya, dalam 5 perkara. Di antaranya apa? Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Para nabi dulu diutus hanya kepada satu kaum yang khusus. Tapi bu'itsu ilan nasi amma. Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi siapapun mereka, kalau sudah hidup
dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, maka wajib bagi mereka untuk mengikuti ya, ajaran yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Jelas. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ya, beliau alaihi salatu wassalam juga pernah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, tidaklah umat ini mendengar tentang aku, baik itu dari kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi, kalau sekarang ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Protestan dan yang lain sebagainya, thumma la yu'minu bi, kemudian mereka tidak mengimaniku, maka illa dakhalan nar, melainkan mereka akan masuk neraka. Ya, ini akidah yang jelas, jemaah. Jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan yang penting agama lain kan mereka berlaku baik, maka mereka akan mendapatkan tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan akidah yang rancu. Kita ini umat muslim, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya kitab Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang siapa saja yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah, maka mereka kafir. Mau mereka melakukan kebaikan, mau mereka berpuasa, ikut puasa di bulan Ramadan, mau mereka ikut sedekah ketika Idul Fitri mungkin, mau mereka ikut menyumbangkan hewan kurban ketika Idul Adha mungkin, maka semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Ini dalam keyakinan kita. Adapun keyakinan mereka mungkin kalau membantu sesama manusia mereka dapat pahala, itu keyakinan mereka. Kita tidak perlu mengikuti keyakinan mereka. Terserah mereka mau menerima keyakinan kita ataupun tidak, bukan urusan kita. Maka jangan sampai kita tidak mengkafirkan yang telah dikafirkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini yang salah. Bukan berarti kita suka mengkafir-kafirkan, tidak. Jelas kok. Al-Yahud wa Nasara masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Karena tidak mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelas mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa dakhalan nar. Kalau mereka sudah enggak mengimaniku, maka mereka akan masuk neraka. Ya. Maka Sa'id bin Jubair rahimahullah taala, beliau menyebutkan ketika Nabi menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan, menukil dari surat Hud ayat 17, wa may yakfur bihi minal ahzabu fannaru mau'iduh. Maka barang siapa yang kufur terhadap Al-Qur'anul Karim, Al-Quran menyatakan kufur, kita tidak mengkufurkan, ya. Jadi di antara kaum ataupun kelompok, maka sungguh neraka yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Fa'idza kana al-amru kadzalik, kata beliau, jika perkaranya seperti itu, maka lazimahu annahu rasulun ila kulli tawaif. Maka wajib, sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang diutus kepada seluruh kalangan. Baik itu diutus kepada ahlul kitab, diutus kepada Majusi dan yang lain sebagainya, dan wajib bagi mereka yang telah menerima dan mendengar bahwa ada seorang Rasul yang diutus untuk membawa syariat, wajib untuk tunduk dan merubah syariat yang mereka dulunya mengimani syariat tersebut. Jadi begitu. Nah inilah ya, ikhwani rahimakumullah, ya, di antara keumuman risalah beliau alaihi salatu wassalam. Artinya adalah beliau diutus untuk semua kaum, bukan hanya diutus sebagai seorang nabi dan rasul untuk hanya beberapa kaum saja, tapi diutus oleh semua kaum. Ya. Rasulullah tidak mungkin dusta, kata beliau di sini. Wala yuqatilun nasa 'ala ta'atihi bighairi amrillah. Beliau tidak mungkin memerangi manusia di atas ketaatan mereka dengan tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala.
wala yastahillu dimahum wa amwalahum wa diyarhum bighairi idznillah. Dan juga tidak mungkin beliau itu menghalalkan darah, harta dan rumah-rumah mereka tanpa ada izin Allah Subhanahu wa taala. Maka famanidda innallaha amarahu bidzalik, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah memerintahkan perkara itu, walam yakunillahu amrahu, padahal Allah tidak memerintahkannya, kana kadiban muftariyan zaliman, maka dia telah dusta dan dia termasuk dari golongan orang-orang yang pembual. Karena ada sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang keras. Islam ini tidak bisa toleransi. Islam ini suka membunuh. Islam ini teroris. Islam ini suka mengkafir-kafirkan. Maka orang-orang yang mengatakan seperti ini, padahal di dalam Islam kita tidak mengatakan individualnya. Di dalam Islam tidak menyebutkan hal yang demikian, maka dia termasuk para pembual dan pendusta. Meskipun dia seorang Muslim, dia tidak tahu agama Islam, dia nggak kenal syariat Islam. Dalam Islam, yang dikafirkan ya dikafirkan, yang tidak dikafirkan ya tidak dikafirkan. Dan tidak mudah untuk mengkafirkan sesuatu tanpa ada hujah, tanpa ada iqamatud dalil, tidak bisa. Maka tidak gampang sekali bagi kita untuk mengkufurkan satu golongan. Tapi kalau yang sudah jelas, wajib bagi kita untuk mengkufurkannya. Islam tidak memerangi mereka-mereka yang masih berkiblat kepada Masjidil Haram ataupun Ka'bah. Selama mereka masih sholat, tidak diperangi. Tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan musyrik. Tapi kalau sudah jelas iqamatul hujjahnya sudah ditegakkan, dan itu pun tidak sembarangan bagi kita untuk mengkafirkan secara individu, kecuali yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, Yahud dan Nasrani, para penyembah berhala, jelas disebutkan. Maka wajib bagi kita pun untuk bagi-bagi apa yang telah disebutkan. Maka janganlah bagi sebagian kaum muslimin yang mereka mengaku sebagai cendekiawan muslim, jangan selalu menebar fitnah terhadap syariat dinul Islam ini. Mungkin mereka mendapatkan tempat mimbar-mimbar, podium di kalangan masyarakat. Jujurlah terhadap dakwah, jujur, jangan selalu membual, membohong. Ada dari mereka para penuntut ilmu yang berusaha untuk menyadarkan umat agar supaya mentauhidkan Allah dengan benar, dikatakan sebagai golongan orang-orang yang sesat, suka menyalah-nyalahkan orang lain, suka mengkapling surga sendiri. Tidak ada yang mau mengkapling surga sendiri. Masing-masing dari kita nanti akan dihisab sesuai dengan amal kita masing-masing. Dan kami ingin mengajak kepada umat agar supaya bisa terbuka bagi para penuntut ilmu yang mereka mampu untuk belajar agama dengan benar, yang memiliki ilmu alat, yang bisa membaca kitab. Coba mulai dibaca dan direnungi serta dipahami dengan benar. Jangan sebab karena ta'assub terhadap golongan kalian sendiri sehingga kalian meninggalkan kebenaran di atas kesesatan yang kalian selama ini tahu bahwa itu kesalahan. Maka jangan seperti itu. Dakwahkan umat ini dengan jujur. Ajak umat ini untuk mentauhidkan Allah dengan benar. Jangan justru malah menjadi kompor di saat umat ini sedang dalam kebingungan mencari kebenaran. Maka tegas dalam surat Al-An'am ayat 93 Allah menyebutkan faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Maka siapa yang lebih zalim dari mereka yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ataupun qala mereka mengatakan uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada kami.
walam yuha ilaihi syai'un, padahal tidak diwahyukan sedikit pun kepada mereka. Artinya adalah ini bisa kita contohkan ya, sebagai para dai-dai yang mereka mengatakan bahwa ada hadisnya seperti ini, ada dalilnya seperti ini, bahkan yang haram-haram ya mereka tutup-tutupi. Kata siapa musik haram, kata siapa riba haram, ya, kata siapa pacaran haram, ya, gak ada dalilnya dan yang lain sebagainya. Anda menutupi sesuatu yang telah diharamkan dengan Anda mengatakan halal. Justru Anda menutupi sesuatu yang halal dengan Anda mengatakan bahwa itu haram. Akidah yang benar Anda katakan salah. Kemaksiatan yang merajalela yang salah Anda katakan itu benar. Sebenarnya Anda semua itu apakah da'i ilallah ataupun da'i ala firqatikum, atas firqah kalian ya. Ikhlaskan dakwah itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala agar umat ini benar-benar mentauhidkan Allah. Ikhlaskan itu semuanya ya. Insyaallah Allah akan menolong dakwah kita. Nah, inilah ikhwani rahimakumullah ya, yang terjadi khususnya di negeri kita dan secara umum ya. Kalau kita sandarkan khususnya kepada mereka kalangan Yahudi dan Nasrani ya. Begitu juga terkadang kaum muslimin itu sendiri, mereka tidak mau dan masih enggan untuk menerima syariat ini, padahal mereka tahu bahwa ini merupakan bagian daripada syariat ya. Sekali lagi ya, bahwa Rasul kita alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kafatan linnas, untuk semua manusia yang masih hidup saat itu. Datangnya seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk mengimaninya dan mengikuti syariatnya. Andaikan tidak, maka mereka akan masuk neraka. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.